Atha bin Abi Rabah, salah satu ulama tabi'in. Beliau ini orangnya, Bapak Ibu sekalian, kita bukan menyebutkan fisik berarti menceritakan aib, tapi ulama menukil agar memberikan gambaran kepada kita bagaimana kedekatan dengan Allah akan membuat pribadi itu menjadi kokoh. Orang-orang yang punya kekurangan fisik pun bisa percaya diri dan dia yakin karena memang itu ada penciptanya Allah SWT. Allah menciptakan orang berkulit hitam, kulit putih, ada yang cantik, ada yang gagah, ada yang jelek. Itu dengan hikmah Allah. Allah mau tunjukkan kemahakuasaannya terhadap hal tersebut. Atha bin Abi Rabah orangnya disebutkan ciri dalam ciri khas biografinya, orangnya kurus kering, ya. Badannya tipis, ya, kurus sekali. Kemudian orangnya kulitnya hitam, matanya satu kanan rusak, ya, buta, rambutnya keriting kecil, gitu kan, kakinya pincang. Subhanallah. Tapi kalau Bapak Ibu baca, kalau dapat nama Atha bin Abi Rabah ini terkenal, ulamanya para tabi'in. Fisiknya cacat, tapi luar biasa. Gitu ya. Dia dulu di bawah naungan seorang ibu di Mekah. Karena dia selalu membagi 3 waktu harinya, Atha bin Abi Rabah ini. Kalau sepertiga hari, 8 jam, dia kerja buat tuannya. Sepertiga lagi, gitu ya, dia menuntut ilmu. Dan sepertiga lagi dipakai untuk istirahat dan ibadah sholat malam. Tiap hari begitu, karena tuannya melihat dia sangat baik, mau menuntut ilmu, bahkan kadang-kadang sambil dia bekerja, karena dia hafal Al-Quran, dia hafal banyak hadis, karena 8 jam dalam sehari dipakai untuk ilmu sama dia. Maka banyak orang yang datang menanyakan fatwa-fatwa sambil dia bekerja. Akhirnya tuannya bebasin, mengatakan pada saat lagi musim haji, wahai muslimin, saksikanlah saya bebaskan Atha bin Abi Rabah dari keterbudakannya untuk, ya, karena Allah dan untuk muslimin, karena ini banyak manfaatnya. Ada sebuah kisah, ada beberapa kisah sebenarnya dari Atha bin Abi Rabah yang saya ingin dijelaskan bagaimana orang kalau memahami uluhiyah Allah ini, Allah akan muliakan dia, gitu kan. Akhirnya dia karena tunduk kepada Allah, dia patuh kepada Allah, Allah muliakan. Di antara kisahnya, Atha bin Abi Rabah ini pernah mendatangi Khalifah Umawi, dinasti Umawi pada saat itu. Beliau datang di tengah jalan, ketemu dengan seorang ulama lain, namanya juga Atha. Ini Atha bin Abi Rabah, orang Mekah, kulit hitam. Ada Atha, satu lagi Al-Khurasani, dari Khurasan. Orangnya putih, gagah, kaya, tapi seorang alim juga, gitu kan. Jalan sama anaknya, dia jalan sama anaknya. Si Atha Al-Khurasani jalan sama anaknya. Kata anaknya nih, tiba-tiba waktu kami bertemu dengan seseorang yang imamahnya sudah tua berdiri di kepalanya, matanya satu rusak, badannya kurus, kulitnya hitam pekat, gitu kan, kakinya pincang, naik di seekor keledai yang pelanahnya pun dari kayu, gitu kan. Jadi orang sangat miskin, gitu kan. Lalu kemudian ayah saya begitu melihat Atha bin Abi Rabah yang orang ini, anaknya belum tahu Atha bin Abi Rabah. Dia bilang, ayah saya waktu lihat orang tersebut tiba-tiba turun dari bakal. Bakal itu seperti mobil mewah kalau kita sekarang, mungkin Alphard. Jadi dia pakai kuda yang mahal, pelanahnya juga bagus, gitu kan, kereta kencana bagus. Tiba-tiba ayah saya turun, lalu mendekati orang tersebut dan menyalaminya lalu memeluknya. Saya pun mengatakan, siapa orang ini? Sampai begitu hormatnya ayah saya pada dia, gitu. Ayahnya turun, dan ini ayahnya seorang alim ulama. Jadi ayahnya menganggap ini gurunya, gitu. Padahal seumur, sepantaran. Lalu kemudian salamanlah segala, lalu kemudian sama-sama. Jadi rupanya Atha bin Abi Rabah ini mau menuju ke Khalifah, Atha Al-Khurasani juga mau menuju ke Khalifah. Turunlah, naiklah Atha Al-Khurasani ke kereta kencana ini setelah salaman, setelah ngobrol. Lalu dia menyuruh orang yang sedang membawa keretanya itu, kalau kita supirnya gitu kan, ngikutin keledainya si Atha yang orang ini. Anaknya mengatakan, saya bertanya pada ayah saya, ayah siapa orang itu? Kok sampai anda turun dari kereta kencana? Biasanya, karena ayahnya seorang alim ulama, orang yang datangi. Ini enggak ayahnya yang turun pergi salaman, dan orang itu penampilannya kayak tadi. Lalu dia sambil tertawa, anak ini mengatakan, saya sambil menertawakannya. Lalu ayah saya mengatakan, diamlah. Bisa saja azabnya Allah turun padamu kalau kau tidak segera istighfar. Kalau kau tidak tahu siapa orang itu atau siapapun orang yang sedang kau hadapi, jangan pernah kau olok-olok. Karena Allah murka dengan orang yang mengolok-olok orang lain. Itulah Atha bin Abi Rabah. Begitu mendengar Atha bin Abi Rabah, anaknya tiba-tiba mengatakan, saya sudah selalu